Hai sobat kisah, kembali lagi di channel Jejak Kisah. Sobat kisah, di dalam video kali ini kita akan berkunjung ke destinasi wisata yang bernama Pantai Ndroto. Bagaimana rute jalannya dan juga keindahan dari Pantai Ndroto ini? Tetap pantengin terus video ini sampai habis ya sobat kisah. Stay tune. Sobat kisah, awal video perjalanan menuju ke Pantai Ndroto dimulai dari area destinasi wisata Pantai Sine. Karena memang tujuan destinasi selanjutnya setelah dari Pantai Sine ini adalah ke Pantai Ndroto. Nah sobat kisah, di depan itu adalah loket masuk dari Pantai Sine. Dan setelah melewati loket masuk tadi, itu tandanya kita sudah keluar dari area Pantai Sine. Di depan itu ada pertigaan jalan, langsung belok kiri ya. Oh iya sobat kisah, rute jalan menuju ke Pantai Ndroto ini rutenya masih sama, masih lewat JLS Tulungagung. Nanti juga kita akan melewati destinasi wisata Bukit Sine. Karena memang Pantai Ndroto ini lokasinya itu tepat berada di sebelah dari JLS Tulungagung, atau lebih tepatnya berada di sisi selatan dari JLS Tulungagung. Sobat kisah, masih ingatkah dengan jalan ini? Ya, jalan ini sudah kita review saat menuju ke Bukit Sine dan juga Pantai Sine. Nah, mulai dari pertigaan ini sudah mulai masuk JLS Tulungagung. Tanda dari kawasan JLS adalah jalan aspalnya itu sangat lebar dan juga sangat bagus. Karena memang JLS ini masih baru dan juga masih dalam proyek pembangunan. Sahabat kisah, di sisi kiri dari JLS ini adalah destinasi wisata Bukit Sine. Kalau sobat kisah belum menonton videonya dari destinasi wisata Bukit Sine, sobat kisah bisa menonton video sebelumnya. Nanti akan kita kasih link video Bukit Sine di deskripsi video ya. Sahabat kisah, jembatan ini bisa digunakan sebagai patokan jalan saat sudah dekat dengan Pantai Ndroto. Tanda-tandanya itu banyak pohon kelapa di sepanjang jalan dari JLS ini. Jadi nggak usah takut pantai ini terlewat ya. Karena nanti juga ada papan petunjuk arah saat sebelum sampai belokan menuju ke arah pantainya. Nah kan sobat kisah, banyak sekali pohon kelapa di sisi kiri dan kanan dari JLS ini, dan membuat JLS ini semakin unik dengan pemandangan alamnya yang sangat indah.
Nah, ini adalah papan petunjuk arah menuju ke Pantai Ndloto. Setelah melewati papan petunjuk arah tadi, langsung bertemu dengan perempatan jalan. Langsung belok kanan ya, menuju ke arah pantainya. Sobat Kisah, setelah dari perempatan jalan tadi, sekarang medan jalannya itu tanah dan bebatuan. Sudah bukan jalan aspal lagi. Tapi untungnya jalanannya itu lebar dan juga tidak ada tanjakan atau turunan. Sedangkan pemandangan di sepanjang jalan ini sangat indah karena samping kanan dan kiri dari jalan ini banyak pohon kelapanya. Jalan yang cocok untuk bikin video estetik ya Sobat Kisah. Oh iya Sobat Kisah, saat di perempatan jalan tadi, kalau ke kiri itu ke arah kota Tulungagung. Dan jika kalian dari kota Tulungagung ingin pergi ke pantai ini, waktu tempuhnya itu sekitar 1 jam dari kota Tulungagung. Sobat Kisah, ini adalah loket masuk dari Pantai Ndloto. Untuk ATM-nya itu Rp5.000 per orang, sedangkan untuk motor itu juga sama Rp5.000. Kalau untuk mobil Rp10.000 ya. Sobat Kisah, untuk parkir motor atau mobil bisa di dekat loket masuk atau juga bisa di sisi timur. Nah, kita parkir motor di sisi timur saja ya. Sekalian juga nanti kita mulai menelusuri pantai dari sisi timur dulu. Oh iya Sobat Kisah, pantai ini ada 2 pintu masuknya. Ada yang dari sisi timur dan juga ada yang dari sebelah barat. Kenapa bisa ada 2 pintu masuk? Nanti kita coba bahas ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, kita parkir motor di sini dulu ya. Setelah itu kita lanjut review keindahan dari pantai ini. Sobat Kisah, selamat datang di Pantai Ndloto. Sekarang kita sedang berada di area parkir kendaraan. Dan di area ini banyak sekali warung-warungnya dengan menu makanannya yang beraneka ragam. Yuk Sobat Kisah, kita jalan-jalan virtual menyusuri pantai ini. Sobat Kisah, pantai ini sangat luas dengan garis pantainya yang panjang mencapai sekitar 2 km. Pantai ini secara administratif berada di 2 desa, yaitu Dusun Ndloto, Desa Panggungkala, Kecamatan Bujang Laban, dan Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Sobat Kisah, mungkin itulah kenapa pantai ini ada 2 pintu masuknya. Dan juga pantai ini terpisahkan oleh muara sungai yang seolah membelah pantai ini menjadi 2 bagian. Jadi mungkin karena 2 faktor itu yang menjadikan pantai ini ada 2 pintu masuk menuju pantainya. Sobat Kisah, hati-hati saat melewati rerumputan di pantai ini, karena terkadang ada kotoran sapi di area rerumputannya. Sobat Kisah, kita telusuri dulu sisi timur dari pantai ini ya. Sobat Kisah, di sisi utara dari pantai ini terlihat panorama bukit-bukit yang sangat indah, dan juga ada perkebunan kelapa yang sangat banyak, seperti pantai di negeri dongeng ya. Pantai ini memang sangat indah, pantai yang unik dengan ciri khas yang berbeda dari pantai lainnya.
Terlihat di depan itu di sisi utara ada bukit yang membentang dengan hamparan rerumputan, dengan sungai yang mengalir dan bermuara ke pantai. Sangat unik kan pantai ini? Sobat Kisah, jangan lupa untuk memasukkan pantai ini ke daftar liburan ya. Apalagi kalau Sobat Kisah sedang berlibur ke Tulungagung. Pantai ini juga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga, teman, atau orang yang spesial. Karena pantai ini sangat luas dan juga sangat indah. Sobat Kisah, kalau ke sini pasti tidak akan kecewa. Walau perjalanannya jauh dan juga melelahkan, tapi semua lelah itu akan terbayar karena keindahan dari pantai ini. Apalagi saat di perjalanan menuju pantainya, Sobat Kisah akan melewati perkebunan kelapa di dekat pantai ini. Sobat Kisah, pantai ini terbilang masih alami dan juga sangat asri. Pantai ini juga cukup bersih. Nah kan Sobat Kisah, banyak sapi yang sedang makan rumput. Sobat Kisah, sungai ini juga sangat jernih airnya. Jadi pengen nyebur ya Sobat Kisah. Sobat Kisah, pantai Ndloto ini memiliki daya tarik tersendiri, seperti adanya perkebunan kelapa, pemandangan bukit-bukit, adanya muara sungai, pasirnya yang halus dan lembut, dan juga garis pantainya yang sangat luas yang membentang sekitar 2 km. Dengan garis pantai yang luas, kita akan bisa menikmati keindahan laut dan pantainya tanpa harus berdesakan dengan pengunjung lainnya. Pantai ini juga sangat pas jika dibuat untuk piknik bersama keluarga. Pantai ini juga cocok untuk dijadikan tempat berkemah dengan mendirikan tenda di area perkebunan kelapa. Tapi hati-hati saat mendirikan tenda di area perkebunan kelapa ya, karena di area itu banyak kotoran sapi. Sobat Kisah, pantai yang luas seperti ini sangat bisa digunakan untuk bermain-main, seperti bermain sepak bola, voli pantai, atau bermain air di sungainya maupun bermain air laut di bibir pantainya. Sobat Kisah, sangat sayang ya di area ini mulai terlihat ada beberapa sampah, jadi mengotori pantai yang masih alami ini ya. Sobat Kisah, pasir dari pantai ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Pasir pantai ini terlihat bercahaya saat terkena sinar matahari. Pasir pantai ini juga memiliki warna yang unik, pantai yang berpasir putih yang agak kehitam-kehitaman. Sekarang kita sudah sampai di ujung dari sungai ini. Sahabat Kisah, menyusuri pantai dari sisi timur sampai sini saja ya. Karena kalau harus terus ke ujung timur dari pantai Ndloto ini masih sangat jauh. Kalau Sahabat Kisah ingin melihat keindahan pantai atau bermain di ujung timur dari pantai Ndloto ini, sebaiknya Sahabat Kisah masuk lewat pintu masuk pintu Ndloto yang berada di sebelah timur, biar Sobat Kisah tidak kejauhan dan tidak capek, karena terasa juga kalau harus jalan kaki menuju ke sisi timur dari pantai ini. Sobat Kisah, sebelum kita beranjak ke sisi barat dari pantai ini, kita bikin video ala-ala dulu ya.
Yuk sobat kisah, kita lanjutkan jalan-jalan virtual ke sisi barat dari pantai ini. Oh iya sobat kisah, sebaiknya kalau sedang bermain air di bibir pantainya, jangan bermain air di area muaranya ya. Karena kalau menurut kita, di area muara itu ada pertemuan arus, atau bisa dibilang ada arus balik yang langsung ke laut lepas. Itu kalau menurut kita ya. Sobat kisah, ombak di pantai ini cukup besar, tapi masih bisa dibuat untuk main air di area bibir pantainya. Karena saat ombak tiba di bibir pantainya, ombaknya sudah agak berkurang. Mungkin di dekat tepi lautnya ada cekungan atau karangnya, yang membuat ombak tidak terlalu besar saat sampai di bibir pantainya. Mungkin ya sobat kisah. Sobat kisah, terlihat di sana ada yang sedang mancing ikan. Padahal ombaknya cukup besar, tapi orangnya terlihat santai-santai saja. Pasti warlock sih yang sedang mancing itu. Keren ya sobat kisah. Sobat kisah, di depan itu juga terlihat bentangan perbukitan, yang dimana bukit itu sebagai pembatas ujung barat dari pantai Ndrodo ini. Di pantai ini juga, sobat kisah bisa melihat dan menikmati sunrise dan juga sunset dari pantai ini. Apalagi kalau sobat kisah sedang berkemah dan bermalam di sini, sobat kisah akan bisa melihat sunset. Setelah itu, di waktu malam hari, sobat kisah akan bisa melihat bintang-bintang dan juga sambil mendengarkan suara ombak yang menenangkan. Dan di waktu pagi hari, sobat kisah juga akan bisa melihat sunrise di pantai ini. Nah, kan sobat kisah, terlihat ombaknya seperti terhalang sesuatu saat sampai di tepi pantainya. Padahal ombaknya itu cukup besar saat menggulung ke arah tepi pantainya. Sobat kisah, kita sudah semakin dekat dengan bukit yang berada di sisi barat dari pantai ini. Di sana juga terlihat ada gundukan pasir, yang sepertinya gundukan itu adalah wahana bermain yang ada di pantai ini.
Sobat kisah, pas sampai sini pasirnya itu terasa sangat lembut saat diinjak. Dan juga terlihat dari sini di depan sana ombaknya tidak terlalu besar. Sobat kisah, walaupun cuacanya cukup cerah, tapi hawanya itu tidak terasa terik. Karena semilir anginnya cukup untuk mengembuskan terik dari sinar matahari. Sobat kisah, di area ini pantainya berpasir putih, sedangkan di depan sana terlihat pasir pantainya sudah bercampur dengan pasir hitam. Nah kan sobat kisah, semakin ke sisi barat pasir pantainya bercampur dengan pasir hitam. Dan pas saat di sini terlihat banyak kepiting kecil di area tepi pantainya. Sobat kisah, pemandangan alam di sisi barat juga sangat indah, tidak kalah indah dengan sisi timur dari pantai ini. Karena memang di setiap sisi yang terlihat pasti memiliki keunikan dan juga keindahan yang berbeda, dengan ciri khas dan karakteristik alaminya, yang pasti sama-sama terlihat indah ya sobat kisah. Nah, ini dia sobat kisah, kepiting kecil yang kita bicarakan tadi. Entah itu namanya kepiting atau bukan ya. Kalau sobat kisah tahu, bisa tulis di kolom komentar. Sobat kisah, kita berangkat dari pantai sini itu jam setengah 9. Sedangkan jarak dari pantai sini menuju ke pantai Ndloto ini sekitar 6 km. Cukup dekat ya sobat kisah dari pantai sini. Sobat kisah, dari sini juga terlihat sangat indah. Pemandangan alamnya yang berada di sisi utara dari pantai ini juga tidak kalah indahnya dengan sisi-sisi lainnya dari pantai ini. Pantai Ndloto ini memang sangat indah ya sobat kisah. Dilihat dari sisi manapun, semuanya terlihat sangat indah. Dan pantai ini juga seperti memiliki dua wajah alam yang berbeda. Suasana alam yang seperti di dalam hutan dan juga suasana pantainya sendiri. Pantai ini juga semakin terlihat sangat indah dengan gradasi air lautnya yang berwarna biru. Sobat kisah,
Di depan sana terlihat ada pengunjung yang sedang bermain air di tepi pantainya. Entah kenapa dari tadi hanya terlihat beberapa pengunjung saja. Mungkin juga karena ini bukan weekend, jadi tidak banyak pengunjung yang berlibur ke pantai ini. Nah, dan sobat kisah, di area sini ombaknya memang tidak terlalu besar. Jadi kalau sobat kisah berkunjung ke pantai ini dan ingin bermain air di tepi pantainya, sebaiknya sih di sisi barat dari pantai ini, karena terlihat di area ini ombaknya tidak begitu besar. Sobat kisah, ternyata di sisi barat dari pantai ini banyak pengunjungnya. Mungkin karena di area ini dekat dengan pintu masuk dan juga dekat dengan parkiran motor atau parkiran kendaraan. Jadi para pengunjung banyak yang berada di area ini. Sobat kisah, penelusuran Pantai Ndoloto di sisi barat sampai sini saja ya. Tapi sobat kisah jangan beranjak dulu, karena jejak kisah ada video ala-ala lagi. Sobat kisah, sebelum kita lanjut ke destinasi selanjutnya, kita telusuri dulu ya area dekat pintu masuknya. Ada apa saja di area dekat pintu masuk dari pantai ini? Di area ini pasir pantainya itu bercampur dengan pasir hitam. Di area ini juga pemandangan bukitnya terlihat semakin indah. Dengan hamparan perbukitan kelapanya juga terlihat semakin sangat indah. Sobat kisah, ini adalah gundukan pasir yang kita maksud tadi, yang sepertinya dijadikan wahana bermain dari pantai ini. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Sobat kisah, di depan sana terlihat banyak sekali warung-warungnya. Di sana juga ada musola. Fasilitas di sini cukup lengkap. Ada musola, toilet, dan warung-warung yang menjual makanan. Sedangkan untuk toiletnya ada di sebelah sana. Sobat kisah, pemandangan alam dari sini semakin terlihat sangat indah. Dan di sebelah sana itu adalah pintu masuk pantai. Sobat kisah, kita sudah sampai di area warung-warungnya, yang dimana ini adalah sebagai pertanda akhir dari video review keindahan dari Pantai Ndoloto ini. Tapi tenang sobat kisah, kita akan berjumpa lagi di next video ya. Dan destinasi selanjutnya yang akan tim jejak kisah kunjungi adalah destinasi wisata yang bernama Pantai Melinci. Sahabat kisah, untuk review Pantai Ndoloto sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya sahabat kisah. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya sahabat kisah. Sampai jumpa.
back a year ago.